Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-51 sampai dengan yang ke-52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ini adalah edisi bayar hutang. Ya, jadi ceritanya hari ini itu hari kenaikan Tuhan Yesus dan ada ibadah di GKJ Bratkinasih. Dan agenda yang lain selain ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu ada ada kegiatan basar untuk teman-teman warga gereja yang punya usaha kuliner. Di sebelah gereja kemudian ada banyak stand yang dipakai untuk jualan gitu ya. Dan saya memberikan pengantar di ibadah di renungan khotbah, apa sih kaitannya antara kenaikan Tuhan Yesus dengan basar kuliner gitu. Nah, saya cita teks macam-macam sampai akhirnya kemudian malah di ujung khotbah sampai ibadah selesai malah nggak kebahas gitu ya, lupa gitu ya, kayak hilang aja gitu. Nah, waktu berjabat tangan ada jemaat yang menyampaikan, "Loh Pak, ditunggu-tunggu tadi itu yang dijanjikan." Oh iya, lupa gitu ya. Jadi gini, di setiap hari raya gerejawi, mulai dari Natal ada agenda khususnya. Kemudian Jumat Agung ada agenda tambahannya yang mendukung itu. Kemudian Paskah itu ada kekasannya, ibadah Paskah subuh dan kemudian perjamuan kasih. Kemudian kenaikan kita nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Dulu pakainya itu ada balon banyak diterbangkan ke atas sehingga orang lihat menengadah ke atas seperti orang yang sedang melihat Yesus yang terangkat. Tapi kita tahu itu berbahaya, bisa mengganggu pesawat, bisa mengganggu penerbangan, dan juga kemudian itu sampah plastik dan itu pasti akan tidak baik dalam rangka untuk edukasi lingkungan, sehingga nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Nah, kalau kemudian Pentakosta dipakai sebagai kesempatan untuk hari raya unduh-unduh persembahan syukur masa raya panen gitu. Nah, kemudian gereja memutuskan setiap kali kenaikan rasanya penting untuk kemudian menghidupkan UMKM, teman-teman jemaat yang punya usaha kuliner gitu. Nah, kemudian pertanyaannya apa hubungannya gitu ya. Nah, ibadah kenaikan di tahun ini saya membaca teks yang tadi kita baca dari 44 sampai 53 bicara soal Yesus yang memberikan pesan kepada para murid bahwa dialah Mesias yang memenuhi semua nubuat, dan kemudian di dalam dia ada keselamatan karena pertobatan, pengampunan dosa, dan murid semua adalah saksinya. Dan setelah itu mereka akan dijanjikan Roh Kudus yang menyertai sebagai tugas saksi. Dia disertai dengan kuasa Roh Kudus, dan saat Yesus memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Nah, saya menggunakan dua pemikiran postmodern mencoba untuk membuka teks itu. Nah, yang ditemukan di situ adalah bahwa ada pola berkaitan dengan soal kemuliaan Allah dalam peristiwa kebangkitan, kemudian sampai ke kenaikan. Tetapi kemuliaan itu hanya mungkin ada ketika sedia melewati jalan-jalan yang sebelumnya. Jadi nggak mungkin kemuliaan itu ada tanpa ada sejarah, tanpa ada cerita yang sebelumnya.
Cita yang sebelumnya adalah kematian, yang sebelumnya adalah penyalipan, yang sebelumnya adalah jalan kesengsaraan. Maka jalan itulah yang harus ditempuh untuk sampai kepada kemuliaan. Karena kalau kemuliaan tanpa jalan itu, artinya menggunakan jalan pintas. Dan jalan pintas itu beresiko pada banyak hal yang penuh dengan korupsi apapun ya, korupsi jabatan, korupsi macam-macam gitu ya. Dan itu pasti punya dampak yang besar. Maka jalan yang ingin dinyatakan Yesus adalah kemuliaan itu dilewati melalui setiap fase yang mungkin tidak mudah sampai ke situ. Dan sebenarnya inilah yang menjadi edukasi yang coba disodorkan, yang coba dihidupi. Orang yang punya usaha itu sebenarnya juga orang yang harus sadar bahwa kemuliaan itu hanya melampaui dan harus melewati lembah-lembah perjuangan, melewati susah payahnya keadaan, pasang surutnya pendapatan, kemudian gelombang mungkin ekonomi yang melemah dan sebagainya. Tetapi kesediaan melewati itulah yang memungkinkan sampai pada kemuliaan. Tentu ini harus kita sadari sebagai bagian dari hidup di semua bidang. Tetapi kalau bicara soal bisnismen, bicara soal UMKM, bicara soal orang usaha, itu menjadi cara kita untuk merayakan, mengingat bahwa kemuliaan hanya mungkin dicapai melalui semua jalan penderitaan yang harus ditempuh itu. Dan itulah kira-kira berkaitan dengan kenapa peristiwa kenaikan, kemudian ada basar UMKM, orang jemaat yang jualan di bidang kuliner sebagai kesempatan kita untuk mendukung perjuangan mereka. Perjuangan untuk menghidupi keluarga, perjuangan untuk tidak berputus asa melewati jatuh bangunnya usaha. Mereka yang jadi pegawai jauh lebih pasti. Mereka yang berusaha berjualan dengan kondisi yang mereka lakukan, mereka butuh dukungan. Mereka butuh kesempatan untuk bisa menggali potensi jemaat untuk mendukung usaha mereka. Kira-kira begitu jalan pikirnya. Nah, ini edisi bayar hutang. Semoga utangnya lunas gitu ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemurahan kasih dan berkat-Mu. Kami boleh menghayati Engkau memberkati para murid sehingga mereka beroleh kekuatan menjalankan misi kerajaan Allah. Dan kami sungguh sadar ya Tuhan, belajar dari peristiwa kenaikan-Mu ke surga tentang kemuliaan hanya mungkin setelah peristiwa kematian, peristiwa sengsara, peristiwa perjuangan kehidupan yang tidak mudah. Mampukan kami untuk mensyukuri setiap kehidupan dan perjalanan hidup kami. Kalau kami ingin mencapai hal yang baik dan besar dan mulia, mampukan kami untuk bersedia mematikan banyak hal yang tidak penting dalam hidup kami. Mampukan kami untuk bertahan melewati perjuangan setiap situasi yang tidak mudah dalam usaha dan pekerjaan kami. Mampukan kami dan tolong kami. Dan kami bersyukur kalau saudara-saudara seiman dalam satu tubuh Kristus boleh mendukung mereka yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka dengan usaha mereka. Kami mohon kemurahan dan berkat-Mu, sertai dan berkatilah kami semua. Amin.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.